Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 12 yang beranggotakan Revina Indastianingrum dengan NIM 20.522.1329, Pipin Aulia dengan NIM 19.522.1355, Alvindi Komalasari dengan NIM 19.522.1361 yang berjudul Mengelola Proyek. Pentingnya manajemen proyek. Proyek macet dan kegagalan sistem. Rata-rata proyek sektor swasta terlalu diremehkan anggarannya, dan waktu pelaksanaannya biasanya hanya dijadwalkan setengah dari yang aktual dalam rencana sistemnya. Sejumlah besar proyek diimplementasikan dengan beberapa fungsionalitas yang hilang, yang dijanjikan akan dipasang pada versi selanjutnya. Sistem-sistem yang dibuat dengan proyek informasi yang gagal seringkali tidak digunakan sesuai dengan maksud pembuatannya, atau mereka tidak digunakan sama sekali. Para pengguna seringkali harus mengembangkan sistem manual yang paralel untuk membuat sistem ini berfungsi. Yang selanjutnya yaitu sasaran manajemen proyek. Proyek atau project adalah serangkaian aktivitas yang berhubungan yang terencana untuk mencapai sasaran bisnis tertentu. Proyek-proyek sistem informasi meliputi pengembangan sistem informasi. Yang selanjutnya yaitu konsekuensi manajemen proyek yang buruk. Yang pertama, biaya yang berlebihan. Yang kedua, keterlambatan waktu. Yang ketiga, keterbatasan teknis yang menghambat kinerja. Yang keempat, kegagalan memperoleh manfaat yang diantisipasi. Yang selanjutnya yaitu tujuan manajemen proyek. Proyek adalah serangkaian rencana kegiatan terkait untuk mencapai tertentu tujuan bisnis. Proyek-proyek sistem informasi meliputi pengembangan sistem informasi baru, perbaikan sistem yang sudah ada, atau penggantian atau peningkatan infrastruktur. Terus, manajemen proyek mengacu pada penerapan pengetahuan, keahlian, perangkat, dan teknik untuk mencapai sasaran dalam batasan anggaran dan waktu yang ditentukan. Yang selanjutnya yaitu kegiatan manajemen proyek termasuk perencanaan pekerjaan, penilaian resiko, estimasi sumber daya yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan, pengaturan pekerja, pengadaan sumber daya manusia dan bahan baku, penugasan pengarahan aktivitas, pengendalian eksekusi proyek, pelaporan kemajuan, dan analisis hasilnya. Seperti pada bidang bisnis lainnya, manajemen proyek untuk sistem informasi harus menangani 5 variabel yang utama. Yang pertama, cakupan, yang kedua, waktu, yang ketiga, biaya, yang keempat, kualitas, yang kelima, resiko. Pengertian dari 5 variabel tersebut. Yang pertama, cakupan atau scope, mendefinisikan pekerjaan mana yang termasuk atau yang tidak termasuk dalam suatu proyek. Sebagai contoh, cakupan proyek. Sistem proses pemesanan baru dapat meliputi modul baru untuk memasukkan pesanan dan mengirimkan kepada departemen produksi dan akuntansi, tetapi tidak meliputi perubahan pada sistem piutang, produksi, distribusi, atau pengendalian persediaan yang terkait. Manajemen proyek mendefinisikan semua pekerjaan yang diperlukan untuk menyelesaikan suatu proyek sukses dan sebaiknya memastikan cakupan proyek tidak meluas melebihi kesepakatan awalnya. Yang kedua yaitu waktu. Waktu adalah lamanya yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek. Manajemen proyek umumnya menetapkan jumlah waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan komponen-komponen yang utama dari proyek. Tiap-tiap komponen tersebut lebih jauh dikelompokkan ke dalam aktivitas-aktivitas dan tugas-tugas. Manajemen proyek berusaha untuk menentukan waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap tugas dan menetapkan jadwal untuk menyelesaikan pekerjaan. Terus yang ketiga yaitu biaya. Biaya didasarkan pada waktu untuk menyelesaikan proyek dikalikan
dengan biaya sumber daya manusia yang diperlukan untuk menyelesaikan proyek tersebut. Biaya proyek, sistem informasi juga termasuk biaya perangkat keras, perangkat lunak, dan lingkup kerja. Manajemen proyek membuat anggaran dan mengawasi pengeluaran untuk proyek tersebut. Terus yang selanjutnya, yang keempat, yaitu kualitas. Kualitas adalah indikator seberapa jauh hasil akhir dari sebuah proyek memenuhi sasaran yang diberikan oleh pihak manajemen. Kualitas proyek sistem informasi biasanya berujung pada peningkatan kinerja dan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan organisasional. Kualitas juga berkenaan dengan akurasi dan ketepatan waktu dari informasi yang dihasilkan oleh sistem baru dan kemudahan penggunaannya. Terus yang terakhir, yang kelima, yaitu risiko. Risiko mengacu pada masalah potensial yang dapat mengancam keberhasilan proyek. Masalah potensial ini dapat menghambat sebuah proyek dalam mencapai sasaran dengan cara memperpanjang waktu dan memperbanyak biaya, menurunkan kualitas hasil proyek, atau menghalangi proyek tersebut diselesaikan. Selanjutnya, memilih proyek. Struktur manajemen untuk informasi sistem proyek. Puncak struktur ini adalah kelompok perencanaan strategis perusahaan dan komite pengawas sistem informasi. Kelompok perencanaan strategis perusahaan bertanggung jawab dalam mengembangkan rencana strategis perusahaan yang mungkin membutuhkan diciptanya sistem-sistem baru. Seringkali kelompok ini mengembangkan tujuan yang mengukur kinerjanya. Mengkaitkan proyek sistem dengan rencana bisnis. Organisasi perlu mengembangkan rencana sistem informasi yang mendukung. Rencana bisnis merupakan secara keseluruhan dan di masa sistem strategis yang dimasukkan dalam perencanaan tingkat atas. Rencananya berfungsi sebagai peta jalan yang menunjukkan arah. Pengembangan sistem atau tujuan dari rencana. Dasar pemikiran sistem saat ini atau situasi perkembangan baru untuk mempertimbangkan manajemen strategis, rencana pelaksanaan, dan anggarannya. Untuk membuat rencana yang efektif, perusahaan harus menginventarisasi dan mendokumentasi semua aplikasi sistem informasi dan komponen infrastruktur TI-nya. Untuk proyek yang manfaatnya melibatkan peningkatan pengambilan keputusan, manajer sebaiknya mencoba mengidentifikasi perbaikan keputusan yang dapat memberi nilai tambahan terbesar bagi perusahaan. Manajer sebaiknya mengembangkan sekumpulan ukuran untuk menghitung nilai dari informasi yang tepat waktu dan akurat pada keputusan yang dihasilkan. Selanjutnya, analisis portofolio. Setelah analisis strategis telah menentukan arah keseluruhan dari pengembangan sistem, analisis portofolio dapat digunakan untuk mengevaluasi sistem alternatif. Analisis portofolio menginventarisasi semua proyek sistem informasi perusahaan dan aktivitas, meliputi infrastruktur, surat kontrak ahli daya, dan lisensi. Portofolio dari inventasi sistem informasi ini dapat digambarkan sebagai kepemilikan profil resiko tertentu dan manfaat bagi perusahaan yang hampir sama dengan portofolio keuangan. Setiap proyek sistem informasi akan membawa serangkaian resiko dan manfaatnya sendiri. Menggambarkan faktor-faktor yang meningkatkan resiko dari proyek sistem, perusahaan akan berusaha untuk meningkatkan tingkat pengembalian atas portofolio mereka terhadap aset TI dengan menyeimbangkan antara resiko dengan tingkat pengembalian dari investasi sistem mereka. Meskipun tidak terdapat profil yang ideal bagi seluruh perusahaan, tetapi industri yang padat informasi, misalnya keuangan, akan memiliki beberapa resiko yang tinggi. Manfaat proyek yang tinggi untuk memastikan bahwa mereka tetap berjalan dengan teknologi. Perusahaan dalam industri yang tidak
padat informasi akan menitik beratkan pada manfaat yang tinggi dengan resiko proyek yang rendah. Model skor. Sebuah model scoring berguna untuk memilih proyek mana banyak kriteria yang harus dipertimbangkan. Ini memberi bobot untuk berbagai fitur sistem dan kemudian menghitung jumlah tertimbang. Yang selanjutnya yaitu menentukan nilai bisnis dari sistem informasi. Walaupun proyek sistem mendukung sasaran strategis perusahaan dan memenuhi kebutuhan informasi pengguna, hal itu perlu untuk juga menjadi investasi yang baik bagi perusahaan. Nilai sistem dari pandangan keuangan pada umumnya berputar di sekitar permasalahan mengenai tingkat pengembalian atas modal yang diinvestasikan. Nah, untuk yang pertama yaitu biaya dan manfaat sistem informasi. Manfaat berwujud atau tangible benefit dapat diukur dan diberikan nilai uang. Adapun manfaat tak berwujud atau intangible benefit seperti layanan konsumen yang lebih efisien atau pengambilan keputusan yang lebih baik tidak dapat diukur langsung tetapi dapat menghasilkan keuntungan yang dalam jangka panjangnya dapat diukur. Sistem transaksi dan administratif yang menggantikan tenaga kerja dan ruang penyimpanan selalu menghasilkan manfaat tampak yang lebih terukur dibandingkan sistem informasi manajemen DSS dan sistem kerja kolaborasi dengan dukungan komputer. Nah, adapun yang pertama yaitu penganggaran modal untuk sistem informasi. Untuk menentukan manfaat dan proyek tertentu, Anda akan memerlukan untuk menghitung semua biayanya dan semua manfaatnya. Tentu saja, suatu proyek dengan biaya yang melebihi manfaat harus ditolak. Namun, seandainya manfaatnya lebih besar daripada biaya, maka analisis keuangan tambahan akan diperlukan untuk menentukan apakah proyek tersebut merepresentasikan tingkat pengembalian yang bagus atas modal perusahaan yang diinvestasikan. Nah, penganggaran model atau capital budgeting merupakan salah satu dari beberapa teknik yang digunakan untuk mengukur nilai dari investasi dalam proyek model investasi jangka panjang. Nah, untuk metode penganggaran model bergantung pada pengukuran arus kas ke dalam dan keluar perusahaan. Proyek modal yang menghasilkan arus kas tersebut. Biaya investasi bagi proyek sistem informasi merupakan arus kas langsung yang disebabkan oleh pengeluaran untuk perangkat keras, perangkat lunak, dan tenaga kerja. Dalam tahun-tahun berikutnya, investasi akan menyebabkan tambahan arus kas keluar yang akan diseimbangkan dengan arus kas ke dalam yang dihasilkan dari investasi. Nah, model penganggaran modal yang utama untuk mengevaluasi proyek-proyek TI adalah metode pengembalian investasi atau payback, tingkat pengembalian atas investasi dalam akuntansi atau return of investment atau ROI, nilai neto sekarang, dan tingkat bunga pengembalian internal atau internal rate of return. Nah, selanjutnya yaitu model penentuan harga opsi nyata. Model penentuan harga opsi nyata atau real option pricing models merupakan konsep dari penilaian opsi yang dipinjam dari industri keuangan. Opsi pada dasarnya adalah hak, bukan kewajiban untuk melakukan tindakan di masa depan. Opsi call misalnya adalah opsi keuangan di mana seseorang membeli hak, tapi bukan kewajiban untuk membeli aset, biasanya saham pada harga tertentu atau strike price pada atau sebelum tanggal tertentu. ROPM menilai proyek-proyek sistem informasi mirip dengan opsi saham, di mana pengeluaran awal pada teknologi menciptakan hak tetapi bukan kewajiban untuk memperoleh keuntungan yang terkait dengan pengembangan dan pelaksanaan teknologi tersebut di masa depan selama manajemen bebas untuk membatalkan, menunda, mengulangi, atau memperluas proyek tersebut. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu keterbatasan dari model keuangan. Dalam cara tradisional yang menitikberatkan pada aspek keuangan dan teknis dari sistem informasi cenderung mengabaikan dimensi sosial dan organisasi dari sistem informasi yang dapat mempengaruhi biaya dan manfaat yang sebenarnya dari investasi. Banyak keputusan atas investasi dalam sistem informasi perusahaan yang tidak cukup mempertimbangkan biaya dari gangguan organisasi yang diciptakan oleh sistem yang baru, seperti biaya untuk melatih para pengguna akhir, dampak dari kurva pembelajaran yang dimiliki oleh para pengguna bagi suatu sistem yang baru terhadap produktivitas atau waktu yang diperlukan para manajer untuk menghabiskan waktu guna mengawasi perubahan yang terkait dengan sistem yang baru. Manfaatnya seperti keputusan yang lebih tepat waktu dari suatu sistem yang baru atau mendorong pembelajaran dan keahlian karyawan juga diawasi dalam suatu analisis keuangan yang tradisional. Yang selanjutnya yaitu mengelola resiko proyek. Yang pertama, dimensi resiko proyek. Dalam
sistem berbeda secara dramatis dalam ukuran mereka, ruang lingkup, tingkat kerumitan, serta komponen-komponen organisasi dan teknis. Beberapa proyek pengembangan sistem lebih cenderung menciptakan permasalahan yang telah kita gambarkan lebih awal atau mengalami penundaan, karena mereka membawa tingkat resiko yang lebih besar daripada yang lainnya. Tingkat resiko atas proyek dipengaruhi oleh ukuran proyek, struktur proyek, dan tingkat keahlian teknis dari staf sistem informasi serta tim proyek. Nah, meskipun kesulitan dalam teknologi merupakan salah satu dari faktor resiko dalam proyek sistem informasi, faktor-faktor lainnya terutama organisasi yang berurusan dengan kerumitan kebutuhan informasi, ruang lingkup proyek, dan berapa banyak bagian dari organisasi yang akan dipengaruhi oleh suatu sistem informasi yang baru. Selanjutnya, manajemen perubahan dan konsep implementasi. Pengenalan atau perubahan dari sistem informasi memiliki dampak yang sangat kuat terhadap perilaku dan organisasi. Perubahan dalam cara informasi tersebut ditentukan, diakses, dan digunakan untuk mengelola sumber daya organisasi seringkali mengarah pada distribusi wewenang dan kekuasaan yang baru. Sebagian besar proyek sistem informasi terhambat karena proses perubahan organisasional di seputar pembuatan sistemnya tidak ditangani dengan baik. Pembuatan sistem yang sukses membutuhkan adanya manajemen perubahan atau change management yang cermat. Pertama, yaitu konsep implementasi. Implementasi adalah semua aktivitas organisasional yang berhubungan dengan penggunaan, manajemen, dan rutinisasi dari sebuah inovasi, misalnya sistem informasi baru. Lalu yang kedua yaitu peran pengguna akhir. Implementasi sistem secara umum lebih baik jika keterlibatan penggunanya tinggi dan dukungan manajemennya juga tinggi. Partisipasi pengguna dalam perancangan dan operasi dari sistem informasi membawa beberapa hasil positif. Pertama, apabila para pengguna terlibat secara mendalam pada proses perancangan sistem, mereka mempunyai kesempatan lebih untuk menciptakan sistem sesuai prioritas dan kebutuhan bisnis mereka. Kedua, mereka cenderung bereaksi positif pada sistem yang telah jadi, karena mereka telah menjadi peserta aktif dalam proses perubahannya. Lalu, mengelola kerumitan teknis. Perangkat integrasi internal sangat membantu dalam mengerjakan proyek-proyek dengan teknologi yang rumit dan menantang. Lalu selanjutnya itu perangkat perencanaan dan pengendalian formal. Perangkat perencanaan formal dan perangkat pengendalian formal jika digunakan dengan benar akan membantu proyek-proyek besar mendokumentasi dan mengawasi rencana proyek. Dua metode yang paling umum digunakan untuk dokumentasi rencana proyek adalah diagram Gantt dan diagram PERT. Diagram Gantt mencantumkan daftar aktivitas proyek berikut, waktu mulai dan waktu penyelesaiannya. Nah, dalam diagram Gantt secara visual menunjukkan kapan dan berapa lama berbagai tugas berlangsung dalam sebuah proyek pengembangan. Kontraimplementasi adalah strategi untuk menghalangi implementasi sistem informasi atau inovasi dalam sebuah organisasi. Strategi untuk mengatasi penolakan dari pengguna meliputi meminta partisipasi pengguna, mendidik dan melatih pengguna, mengeluarkan perintah dan kebijakan manajemen, dan memberikan insentif yang baik untuk para pengguna yang mau bekerja sama. Nah, untuk yang selanjutnya, merancang untuk perusahaan. Karena tujuan sistem baru adalah meningkatkan kinerja perusahaan, proyek sistem informasi harus secara eksplisit menyebutkan apa saja perubahan dalam organisasi yang akan terjadi ketika sistem baru tersebut terpasang, termasuk pemasangan internet, extranet, dan aplikasi web. Bidang-bidang di mana pengguna berantarmuka dengan sistem membutuhkan perhatian khusus dengan sensitivitasnya pada isu-isu ergonomi. Ergonomi mengacu pada interaksi antara orang dengan mesin dalam suatu lingkungan kerja. Nah, analisis dampak organisasional menjelaskan bagaimana sistem yang diusulkan akan mempengaruhi struktur organisasi, sikap pengambilan keputusan, dan operasi. Nah, selanjutnya yaitu desain sosioteknis. Salah satu cara dalam menangani permasalahan manusia dan organisasi adalah dengan memadukan pelaksanaan desain sosioteknis ke proyek sistem informasi. Para perencana menciptakan beberapa solusi, rancangan teknis dan sosial yang terpisah. Yang selanjutnya yaitu alat bantu perangkat lunak manajemen proyek. Alat bantu perangkat lunak komersial yang mengotomatisasi banyak aspek dari manajemen proyek akan memfasilitasi proses manajemen proyek.
Perangkat lunak manajemen proyek biasanya menampilkan kemampuan untuk menentukan dan memerintahkan tugas, menugaskan sumber daya pada tugas, menetapkan tanggal permulaan dan penyelesaian atas tugas, menelusuri perkembangan, serta memfasilitasi modifikasi pada tugas dan sumber daya. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.